Perkenalkan, nama saya Trifartida SH. Saya berasal dari LPPK Muslim Al-Wasliyah Nusantara Medan dengan NIM 2414 4612 89. Saya berasal dari instansi SMA Negeri 1 Provinsi Lembah Tokan Hilir. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Sebelum memulai pembelajaran pada pagi ini, alhamdulillah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Bersiap. Siapa yang tidak hadir hari ini? Selma. Kenapa Selma tidak datang? Sakit. Coba dipimpin dulu dengan Nelma untuk menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Yang lain teman-temannya silakan berdiri. Garuda Pancasila, 1, 2, ya. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, silakan duduk kembali. Setelah membahas materi kita tentang kelahiran Pancasila. Minggu ini kita masuk tentang materi kita yaitu tentang norma. Oke, apa itu norma? Apa itu norma? Aturan atau kaidah yang mengatur tingkah laku. Aturan atau kaidah yang mengatur tingkah laku. Kelihatannya masih kurang semangat. Ayo kita stretching dulu. Ayo, silakan berdiri berhadapan. Ayo, berdiri berhadapan. Oke, kodenya apa tadi? Yang sebelumnya minggu lalu kita pelajari? Boleh dia tepuk tangan. Oke, kelas tepuk tangan. Bum, tepuk Bum, meja. begitu saya bilang pen, Ambil penanya. ambil penanya. Oke, fokus ya. Baik. Oke, sudah tidak bersemangat nampaknya. Semangat ya. Semangat, Miss. Fokus. Oke. Boom. Tak. Boom. Tak tak. Tak dum. Peng. Oke, sekali lagi. Oke. Tak.
menjelaskan pengertian dari norma. Peserta didik juga mampu mengaitkan macam-macam norma dalam kehidupan sehari-hari. Peserta didik mampu menyajikan hasil telaahnya berbagai jenis norma dan sanksinya. Oke, berbicara tentang norma. Apa itu norma? Saya Romis. Ya. Norma itu adalah aturan atau kaidah yang mengatur tingkah laku manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Oke. Norma itu merupakan sebuah aturan yang mengatur masyarakat di dalam lingkungannya dimanapun berada. Mau kalian berada di sekolah, mau kalian berada di rumah, mau kalian berada di lingkungan masyarakat, tetap norma-norma yang sudah berlaku itu mengatur bagaimana kehidupan kalian. Oke, bagaimana norma itu bisa diaplikasikan di dalam kehidupan sehari-hari? Ada yang bisa jawab? Saya Miss. Ya? Cara menerapkan norma dalam kehidupan sehari-hari itu yaitu mengikuti aturan yang telah ditentukan dan tidak melanggar peraturannya. Oke. Ada yang lain mau menambahkan? Ini bagi Islam ya, bisa melakukan ibadah selama waktu tepat pada waktunya untuk yang hari ini. Oke, itu termasuk kategori apa? Norma Agama. Oke, norma agama itu merupakan norma yang berasal dari agama kita masing-masing. Mengenai norma yang bersumber dari agama, setiap agama memiliki peraturannya masing-masing, baik itu yang dikatakan melanggar aturan ataupun yang tidak melanggar aturan. Bagaimana kita mengaplikasikannya di dalam kehidupan sehari-hari? Udah? Sampai situ paham? Yes. Jadi kalau untuk mengaplikasikan norma itu tergantung bagaimana kita melakukan suatu kegiatan. Kalau kegiatan itu bermanfaat, mendatangkan kebaikan, norma tersebut pasti akan berdampak pada nilai-nilai sosial. Nilai sosialnya itu yang bagaimana? Nilai sosialnya salah satunya orang tidak gampang mencemooh atau mengejek, ya kan? Kalau kita baik, kalau kita gampang menolong, kalau kita sadar diri ketika kawan ada yang buat tiket, kalian, oh dia mungkin nggak ada kawannya, ada niat kalian untuk membantu, ya silahkan bantu. Itu termasuk norma apa coba? Kesusilaan. Oke, itu ya, norma itu pasti kalian sudah paham bagaimana menerapkannya di dalam lingkungan masyarakat. Kalau norma agama tadi yang berhubungan dengan agama, bagaimana dengan norma kesusilaan? Apakah berasal dari diri sendiri atau berasal dari orang lain? Berasal dari diri sendiri. Dari hati. Kalau norma kesopanan berasal dari diri sendiri juga. Oke, salah satunya mengikuti aturan
Besar sekali kamar anak ini. Wanda, Wanda, sudah pukul 9. Ayo segera tidur. Oh iya Bunda. Iya Bunda, aku segera tidur. Wanda, kenapa kamarmu kotor seperti ini, Nak? Banyak baju yang berserakan. Kamu seharusnya rajin membersihkan tempat tidurmu supaya rapi dan bersih. Ayo, sekarang tempat tidurnya segera dibersihkan dan kamu segera tidur. Sudah pukul 9, Nak. Maaf Bunda, aku lupa tidak membersihkan tempat tidur. Sekarang aku akan membersihkan dan aku tidur. Iya, Nak. Wanda anak hebat. Sekarang segera dibersihkan, kemudian tidur ya. Supaya besok pagi kamu bisa bangun pagi dan tidak terlambat untuk ke sekolah. Wanda pun membersihkan tempat tidurnya, kemudian dia tidur. Wanda tidur terlalu malam dan keesokan harinya. Aduh, aku belum kesiangan. Aku harus segera mandi. Wanda, Wanda, ayo segera makan, Nak. Dan harus segera berangkat sekolah. Sudah terlambat kamu. Iya Bunda, aku baru saja memakai seragam. Ya ampun, Wanda. Sudah pukul berapa ini, Nak? Kamu pasti terlambat nanti ke sekolah. Ya maaf Bunda, aku langsung berangkat sekolah ya Bun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati di jalan ya, Nak. Besok jangan diulangi lagi. Aduh, sudah siang. Mana ya busnya kok belum datang? Wanda sudah mendapat bus, akhirnya ia tiba di sekolah. Assalamualaikum. Mohon maaf terlambat datang ke sekolah. Waalaikumsalam. Wanda, ini sudah jam berapa? Kamu sudah terlambat datang ke sekolah. Kamu sudah melanggar aturan di sekolah ini. Jam masuk kita pukul berapa? Coba dijawab. Pukul 7 Bu. Mohon maaf aku terlambat bangun. Aduh, Wanda, terlambat bangun kamu. Ya ampun. Baiklah, untuk kali ini Ibu maafkan. Tapi untuk besok, kalau kamu mau
Jika indikator sama juga nyapu. Oke, setiap norma yang dilanggar itu menimbulkan sanksi. Oke, itu untuk video yang pertama. Lalu ada video satu lagi. Nanti kalian ketik kesimpulan dari video yang ditampilkan ya. Kalian akan disarankan untuk mengerjakan tugas dalam bentuk kelompok. Oke, silahkan kalian telaah. Nanti setelah ada hasil dari jawaban, kita melakukan persentase. Ini ya. Oke, silakan dikerjakan. Silakan dikerjakan. Nanti setelah ini kita presentasi sebentar, ya.
Menghina teman. Menghina teman. Mengapa menghina teman merupakan pelanggaran norma agama? Karena hampir semua agama mengajarkan untuk saling menghormati dan menjaga lisan. Dan soal yang kedua itu analisis penyebab dan dampaknya. Penyebab terjadinya penghinaan teman di sekolah antara lain pengaruh lingkungan, kurangnya pendidikan moral dan agama, masalah emosional atau frustasi, ingin menunjukkan kekuasaan atau gengsi. Dampak yang ditimbulkan dari hal tersebut yaitu stres, gangguan emosional, menurunnya kesehatan mental, rusaknya hubungan sosial, dan membentuk kebiasaan negatif. Solusinya dalam solusi yang dapat diberikan kepada pelaku yaitu ajak orang tersebut bermain peran di mana dia menjadi korban dari perbuatannya sendiri. Tunjukkan video lucu tapi menyentuh tentang dampak apa yang telah dia perbuat. Kirimkan tulisan tanpa nama yang berisi pesan positif dan refleksi. Sekian dari presentasi kami. Selamat pagi. Apakah ada yang ingin bertanya dengan kelompok ini? Teman-teman ada yang ingin bertanya? Perkenalkan, saya John Sawan dari kelompok 2. Ingin bertanya, kan di set agama itu mencakup seseorang yang menganut agamanya, tetapi ada pasti sedikit lah oknum yang melakukan pelanggaran norma tersebut. Jadi bagaimana sih solusi dari kita untuk orang-orang yang masih melanggar agama? Ice breaking untuk menimbulkan semangat kembali. Ya, jadi sesuai dengan tempatnya seperti tadi, ice breaking juga sebentar. Oke, fokus. Tak, 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 tak. Dum, dum, dum. Tak, dum, tak, dum, tak, dum, tak, dum, tak, dum, tak, dum. Tek. Berakhirnya presentasi tadi artinya sedikit banyaknya kita sudah memahami apa itu norma. Norma pada umumnya sudah kalian ketahui bahwasanya itu adalah sebuah aturan yang mengatur kita baik dengan Tuhan, baik dengan diri sendiri, baik dengan orang lain, baik dengan orang tua atau orang tua di sekolah yang disebut dengan guru. Jadi kira-kira apa lagi untuk perasaannya hari ini gimana setelah mempelajari tentang norma? Perasaan saya setelah mempelajari soal norma atau aturan terus, saya senang bisa belajar tentang materi norma ini, karena kita jadi tahu pembagian norma, penempatan normanya itu gimana aja, dan kita juga lebih sadar bahwa itu loh norma, itu loh sebuah aturan yang harus kita taati. Itu aja. Di sekian norma tersebut yang bisa kita simpulkan tadi ada norma agama, ada norma
norma kesusilaan ini atau apa contohnya? Ayo, bagaimana? Yang bagian kesusilaan atau grup norma yang lain? Ada tambahan untuk contoh dari norma sosial? Ada? Norma kesusilaannya? Pelanggarannya apa gimana? Ya, contoh pelanggarannya. Ini itu Menghina orang lain, termasuk yang disampaikan sama si Farid tadi, membuli, baik itu secara fisik ataupun non fisik. Biasanya dimulai dengan mengejek nama orang tua. Itu sering terjadi, ya kan? Nah, dia ngejek nama teman nama orang tua teman, tapi ketika diejek teman nama orang tuanya dia tidak terima. Sudah paham sampai di situ? Paham. Ada yang lain mau menambahkan? Ada yang lain? Lila mau menambahkan? Ya, Miss. Coba sebutkan pengalaman pribadi tentang aturan dari sebuah norma. Pengalaman pribadi tentang pelanggaran. Baik, ketua kelas, silakan siapkan untuk kita menyelesaikan pembelajaran